Nah, untuk proses looping dan scaling ini alat yang kita butuhkan itu yang pertama pastinya adalah timbangan digital. Mesti timbangan digital ya supaya akurasinya tepat. Nah, selanjutnya itu adalah minyak goreng. Di sini aku punya gunting untuk memotong adonan ataupun bisa pakai pisau, tapi nggak boleh dirobek ya. Kita nggak pengen struktur glutennya hancur gara-gara kita robek nanti. Nah, next si adonannya ini. Jadi kita harus gerak cepet ya. Nggak boleh sampai si adonannya kering. Makanya kenapa mengerjakan donat itu nggak boleh di ruangan terbuka ataupun ada kipas angin, karena kita nggak mau adonannya jadi dry. Kita akan looping dulu sebelum scaling ya. Cara looping itu kayak gimana? Gampang banget. Ini aku di meja kerja. Pastikan tangan kalian sudah dicuci dengan bersih ya. Nah, caranya itu gampang. Kita tarik lalu kita lipat kayak gini. Ya. Lalu kita lipat lagi kayak gini. Nah, udah dilipat kayak gini, tangan kita disimpan di sini, lalu ditarik set gitu ya. Begitupun dengan sisi pinggirnya. Jadi kita lipat gulung-gulung gitu. Nah, lipat gulung-gulung ini, lalu kita tarik. Pakai tenaga ya, tariknya ini. Karena kita pengen dia itu dalamnya padat. Kalau misalnya nggak pakai tenaga, dalamnya masih terkopong, buat apa kita loopingnya? Kita pengen dia menjadi adonan yang padat dalamnya. Supaya apa? Supaya nggak ada gelembung-gelembung udara yang dia membesar saat kita proses scaling. Nih, ini kalau misalnya udah mulus kayak gini, udah jadi bulatan yang sempurna, bawahnya juga udah rapat padat ya. Lalu kita tambahkan skincare. Iya, skincare donat. Skincare donat itu apa? Minyak goreng, teman-teman. Boleh juga pakai margarin, cuman kalau pakai margarin aku rasanya kurang nyaman, jadi aku lebih suka menggunakan minyak goreng. Gak boleh adonan donat kena tepung terigu sebelum dia selesai rounding. Karena sependek yang aku tahu, kalau di internet itu pasti mereka mengajarkan kalau misalnya adonan yang gak pengen lengket itu harus pakai tepung terigu ya. Kalau pakai tepung terigu nanti bikin adonannya jadi dry, jadi kering. Ya kalau misalnya kering gimana? Roundingnya susah. Nanti susah mulus, susah padat, susah halus ya. Dan kita nggak mau hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyentuh donat, terus rasanya lengket, tapi harusnya kalau dia kalis elastis dia nggak akan lengket teman-teman. Cuman aku lebih suka membaluri tangan aku dulu dengan minyak supaya lebih siap gitu ya untuk memegang donat. Nah, kita siapkan juga plastik. Ini plastik kayak gini. Ini tujuannya plastik buat apa? Tujuannya untuk menutup adonan saat kita scaling. Karena kalau kita scaling kan adonannya nggak boleh dibiarkan terbuka seperti ini. Takutnya nanti dia kering. Ya, kalau kering nanti dia akan susah untuk di scaling ataupun di rounding. Ini aku geser dulu adonannya sebelah sini. Nah, ini baru akan kita timbang. Nah, jadi sekali lagi saat kita mau mengambil adonan kayak gini ya, bentar aku geserin. Kalau kita mau ngambil adonan itu nggak boleh dirobek kayak gini, ditarik gitu jangan ya, nanti bakal rusak, sayang banget glutennya. Jadi kita harus potong dia. Kalau nggak pakai gunting ya boleh pakai pisau, cuman menurut aku sih lebih nyaman itu pakai gunting ya. Ini aku bakal bikin yang 35 gram aja. Ukuran donat sedang ya. Kalau yang dough besar itu kan di 40 gram, tapi aku bikin yang sedang aja. Ini udah kayak gini, udah dipotong satu, kita jajarkan lalu kita tutup. Tetap ditutup ya, kondisinya tetap tertutup sama plastik. Kita nggak mau dia kering selama proses. Nah teman-teman, saat proses scaling, si adonannya itu dijajarkan kayak gini ya. Dijajarkan berurutan seperti ini, nanti yang ketiga disimpan sini berurutan gitu ya. Karena yang pertama kali scaling dia harus pertama kali rounding, pertama kali proofing, dan pertama kali digoreng ya, supaya nggak ada nanti yang overproofing ataupun underproofing. Ini kita lakukan step scalingnya sampai akhir. Oh iya, kalau kerja bikin donat itu harus menyesuaikan kapasitas. Jadi harus, kalau misalnya kecepatan teman-teman kapasitasnya itu cuman bisa bikin 500 gram, jangan maksa untuk bikin 750 gram misalnya ya. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti malah keteteran, yang ada hasil donatnya malah jadi kurang maksimal. Oke,
segini aja penjelasan untuk step scaling ya. Nanti kita lanjut ke proses selanjutnya, itu adalah proses rounding.